Babad Giyanti karya Raden Ngabei Yasadipura I, episode ke-21. Pangeran Mangkunagara bertemu dengan Pangeran Mangkubumi. Setelah beristirahat di desa Telahap, Pangeran Mangkunagara berangkat ke utara melewati pinggir-pinggir jurang dan tebing-tebing yang sempit. Setiap ditanya oleh orang desa, selalu mengaku sebagai utusan Pangeran Mangkunagara yang akan ke Demak meminta bantuan. Orang desa mengizinkan pangeran menginap di Malelo. Paginya rombongan pangeran berangkat ke utara menyeberangi sungai. Mereka terus berjalan dengan pelan. Kalau berhenti di pedesaan, orang-orang desa memberi hidangan bermacam-macam. Seharian penuh mereka berjalan. Menjelang malam mereka menginap di Balutah. Pangeran Mangkunagara mendengar bahwa istri dan anak Pangeran Mangkubumi berada di desa Gelagah, di tengah pegunungan Kendeng. Pangeran Mangkunagara segera memotong jalan menerobos gunung. Sampailah mereka di Gelagah. Brojodento dan Raden Tambakboyo yang berjaga di sana dengan 300 prajurit berkuda. Tambakboyo dan Brojodento kemudian melapor kepada ibu Pangeran Mangkubumi yang bernama Mas Ayu Tejowati. Mereka melaporkan bahwa sang cucu Pangeran Mangkunagara datang. Pangeran baru saja kalah perang dan pasukannya hancur. Sekarang dia ingin menghadap sang paman Pangeran Mangkubumi. Mas Ayu Tejowati berkata pelan, "Segera panggillah cucuku." Tambakboyo segera keluar. Pangeran Mangkunagara dipersilahkan menghadap. Sesampainya di hadapan sang nenek, Pangeran Mangkunagara menghaturkan bakti. Mas Ayu Tejowati bertanya, "Duh cucuku, bagaimana engkau sampai terlunta-lunta begini?" Sang cucu menyembah dan berkata, "Karena kalah perang di Papringan melawan pasukan Dua Mayor, prajurit hamba sampai habis tak bersisa. Semua peralatan perang tidak ada yang tertinggal. Maka hamba bermaksud mengungsi kepada Paman Mangkubumi. Sekarang Paman berada di mana, Eyang?" Berkata sang nenek Mas Ayu Tejowati, "Sekarang anakku sedang menyerang negeri Demak. Sudah 2 bulan lamanya di pesisir. Apakah adikku si Sonowati, nenekmu itu masih hidup?" Pangeran berkata, "Nenek dalam keadaan selamat. Sekarang hamba titipkan di gunung." 3 hari pangeran berada di Gelagah. Setelah 3 hari pangeran mengutarakan keinginannya agar Tambakboyo mengiringinya menyusul sang paman di Demak. Sang nenek menyetujui. Dalam hati Mas Ayu Tejowati merasa bahwa besok anak ini bisa diandalkan sebagai pendamping perjuangan Pangeran Mangkubumi. Baik bila dinikahkan saja dengan adik sepupunya sendiri, putri Pangeran Mangkubumi, agar hubungan kekerabatan semakin erat. Setelah semua siap, pangeran minta pamit, lalu segera berangkat cepat-cepat. Tambakboyo yang mengantar. Selama dalam perjalanan, jika malam mereka beristirahat di desa, paginya meneruskan perjalanan. Sampai di negeri Warung, bupatinya tidak ada, sedang ikut ke Demak. Pangeran mengatakan bahwa ingin menemui Adipati Puger di Grobogan lebih dahulu. Tambakboyo menyetujui. Lalu keduanya berpisah jalan di Warung. Raden Tambakboyo berangkat ke Baradaya. Pangeran berangkat ke arah barat lurus.
Sesampai di Grobogan, Pangeran Mangkunagara mencari tahu posisi barisan Adipati Puger. Orang desa memberitahu bahwa barisan Adipati Puger berada di Desa Sumber. Adipati Puger sekaligus mengawasi kota Grobogan dan wilayah Sukowati. Pangeran Mangkunagara segera melaju ke Desa Sumber. Sudah bertemu dengan Adipati Puger. Sang Adipati merangkul dan menangisi keadaan Pangeran Mangkunagara yang sangat-sangat menderita. Sesudah reda, Sang Adipati berkata, "Anakku, sekarang engkau menanti di sini saja dahulu, karena pamanmu akan segera sampai. Hendak turun melihat barisan di Gebang, dan akan menjemput Pangeran Ronggo yang akan bergabung." Sementara itu Tambak Boyo perjalanannya sudah sampai di Demak. Lalu segera memberitahu Pangeran Mangkubumi bahwa sang putra Pangeran Mangkunagara datang menyusul. Sekarang bergabung dengan Adipati Puger. Pangeran Mangkubumi segera mengirim utusan kepada Adipati Puger agar jangan menggerakkan barisan. Pangeran Mangkubumi segera bergerak ke selatan menuju sisi barat Gebang. Sesampainya di sana terjadi perang rame. Barisan Gebang diamuk sampai kewalahan. Bertubi-tubi pasukan Pangeran Mangkubumi memberondong dengan tembakan. Pasukan Pangeran Mangkubumi mengalahkan pasukan Kumpeni. 12 serdadu Kumpeni tewas. Sebentar kemudian pasukan pangeran bergerak ke selatan untuk menjemput Pangeran Ronggo. Barisan Gebang ketika melihat gerakan pasukan Pangeran Mangkubumi menjadi ketakutan. Mereka mengira akan diserang lagi. Bergetar hati mereka, selalu miris dan was-was. Pasukan Mangkubumi bergerak ke selatan dengan cepat menuju Desa Garompol. Pasukan Surakarta yang berbaris di Sumengko menjadi was-was. Mereka khawatir Pangeran Mangkubumi menyerang mereka. Barisan Sumengko masih dipimpin Tumenggung Mloyokusumo, didampingi Tumenggung Wiyoguno, Tumenggung Anggawangsa, Tumenggung Mangkupraja, dan Tumenggung Natayuda. Kapten Balangker membuat benteng yang kuat dan rapi dari pohon kelapa rangkap 4. Dalam benteng ditempatkan meriam. Namun Pangeran Mangkubumi yang menjemput Pangeran Ronggo tidak bertemu dengan orang yang hendak dijemputnya. Rupanya Pangeran Ronggo tak menepati janji. Pangeran Mangkubumi kemudian kembali ke utara. Pasukan Pangeran Mangkubumi telah sampai di Grobogan, di Desa Ramun yang menjadi markas Adipati Puger. Pangeran Mangkunagara segera menghadap dan langsung menyembah. Deras air matanya mengalir. Sang paman terlihat ikut menahan tangis. Sangat kasihan melihat sang keponakan. Segera dirangkul dan dielus-elus lehernya. Pangeran Mangkunagara berkata, "Duh paman, sebab saya sampai menderita kala di Papringan dibekuk oleh Kumpeni. Pasukan hamba belum siap. Kumpeni sudah menyerang. Dikepung dari segala penjuru sehingga kucar-kacir kewalahan. Pasukan hamba tercerai-berai menyebar tak karuan. Yang masih bertahan kalah, menjadi takut dan miris. Habislah pangan, pakaian, senjata dan perabotan perang. Semua dirampas habis, tak satu pun tersisa. Keinginan hati hamba kemarin sampai sekarang tidak lain hanya ingin berlindung kepada Paduka. Karena itu hamba menghadap, hanya ingin setia mematuhi semua perintah Paduka. Berharap pasrah menjalani sakit atau mati." Pangeran Mangkubumi berkata pelan, "Anakku, aku terima kesetiaan darimu. Jangan bersusah hati. Sandarkan dirimu sebagai makhluk kepada pertolongan Tuhan. Sebagai orang tua, wajib bagiku mengabulkan permintaanmu. Sekarang aku ingin mengantarmu kembali ke selatan, pulang ke Kaduang.
Aku pikir itu lebih baik, agar engkau dapat mengumpulkan kembali pasukanmu yang berceceran. Kanjeng Pangeran Mangkubumi di hari Kamis Legi menghendaki digelar pisowanan. Di hadapan para bupati, Pangeran mengumumkan bahwa kini dia telah berganti nama menjadi Kanjeng Pangeran Adipati Sukowati Senopatining Prang Pramuka Jayengrat. Pangeran Adipati Sukowati kemudian memberi perintah. Bupati Demak Raden Tumenggung Suronoto diangkat Adipati dengan nama Adipati Suronoto. Para punggawa yang menghadap bersahutan menyatakan sukacita karena tuannya telah berganti nama. Semakin besar hati segenap bupati dan mantri.